Jadi jenderal-jenderal kita yang sekarang ini, kalau sudah pensiun, apa langkahnya? Mereka bekerja sama dengan oligarki. Di sini kan jelas aturan main KPK seperti apa. Masyarakat sulit untuk menghadapi penjahat-penjahat yang punya modal besar. Karena mereka punya jenderal. Katanya bebas, katanya maju, tapi suara kecil tenggelam selalu. Halo generasi bersuara, kembali lagi dengan saya Sultan Bayu di Menteng Bersuara. Hari ini tentu kita akan membahas tentang momok permasalahan di masyarakat, di mana masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak konstitusionalnya malah menjadi sengsara dengan kekuatan negara yang memang seharusnya ini melindungi. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah permasalahan hukum diterapkan dengan baik oleh negara? Seringkali di sini masyarakat yang dirugikan dan merasa terancam oleh kebijakan-kebijakan ini. Dengan kasus Pak Hasan Basri sebagai pakar hukum dan advokat yang menerima semua laporan tentang permasalahan tanah, agraria, ataupun permasalahan ketatanegaraan di Indonesia. Saat ini beliau sedang menangani kasus Budi Suyono. Kasus yang memang ini bisa terbilang perang tanpa henti yang beliau tangani dari tahun 2018 ya Bapak? Ya. Beliau sudah mendapat berbagai macam intimidasi serta pelaporan-pelaporan ke institusi penegak hukum, namun hasilnya sangat nihil. Pak Hasan, saya agak penasaran nih Bapak. Dalam kasus saat ini kan Bapak sudah menjalani beberapa penerapan dan prosedur hukum di mana Bapak ini secara prosedur Bapak ini menangani dengan benar dengan penerapan hukum yang memang sudah semestinya ya. Nah, ini sejarahnya ini bagaimana Bapak? Apa yang membuat Bapak menilai bahwa kasus ini memiliki indikasi pada praktik mafia tanah? Sebelum saya menjawab jauh ke depan, saya berbicara hukum. Oh, iya. Apa itu hukum? Kalau hukum menurut aturan yang berlaku di negeri ini, ya, hukum itu adalah sistem aturan atau norma yang dibuat oleh badan berwenang atau pemerintah. Ya, aturan ini bersifat memaksa, berisi perintah dan larangan. Jadi hukum itu berisi perintah dan larangan, serta memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Ya. Tujuan utama hukum adalah menjaga ketertiban, memberikan keadilan dan melindungi masyarakat. Itulah tujuan hukum. Nah, namun yang terjadi di lapangan, tujuan hukum ini seringkali diselewengkan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Ya, seperti apa penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab? Penyimpangan itu tidak terlepas juga lemahnya aparat pemerintah yang mudah dimanfaatkan oleh kejahatan-kejahatan. Nah, kalau udah seperti ini, Anda bisa bayangkan, Iya. semua penjahat bisa melakukan pendekatan kepada pemerintah, aparat ya, kepada aparatur negara. Seperti yang kita lihat kasus Sambo, kasus Febri, itu adalah masuk ke dalam ranah kejahatan yang diperdaya oleh para orang-orang jahat atau diperdaya oleh mafia-mafia. Nah, kalau seorang Febriansyah saja, ya, Febri Adriansyah. Febri Ardiansyah saja, Iya.
orang boleh dikatakan mungkin punya pengaruh yang sangat luar biasa di kejaksaan, bisa dipengaruhi oleh mafia. Dan begitu juga seperti yang dialami di kepolisian, kasus Sambo. Nah, ini kan tentu menjadi satu kekhawatiran bagi kita, Indonesia sebagai negara hukum. Kalau Indonesia sebagai negara hukum, yuk harusnya negara itu betul-betul menerapkan aturan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yeah. Nah, tetapi jauh panggang dari api. Nah, kalau sekiranya hukum tidak bisa diterapkan dengan kepastian, ya, jadi hukum itu ada 3 unsur yang perlu tujuan hukum. Tujuan hukum itu ada 3, ya kan? Supaya Anda tahu, 1, adanya kepastian hukum. Kepastian hukum adalah keadaan di mana aturan hukum dibuat secara jelas, tertulis, konsisten, sehingga isi dari makna serta penerapannya dapat diprediksi dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Hal inilah yang memberi jaminan bagi warga bahwa hukum benar-benar berfungsi serta melindungi hak-hak dan kewajiban mereka. Yeah. Unsur dari prinsip utama ini adalah aturan jelas, konsisten, penegakannya, prediktabilitas, setiap orang dapat memberikan akibat hukum atau sanksi dari suatu tindakan sebelum mereka melakukan. Jadi tujuan dan fungsi hukum tersebut adalah mencegah kekacauan yang ada di masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menjalankan kebijakan hukum sebagai lembaga eksekutif dan yudikatif. Yeah. Nah, kalau ini tidak dijaga oleh pemangku kekuasaan yang dalam ini ada pemerintah atau eksekutif dan legislatif, ya, dan yudikatif, tentu betapa bahayanya negara dalam keterancaman akibat hukum tidak berfungsi. Yeah. Nah, hal ini sudah banyak sekali terjadi di negeri ini. Nah, oleh sebab itu, ya, kepastian hukum adalah sesuatu keharusan yang tidak boleh tawar-menawar. Itu satu. Yang kedua adalah arti keadilan menurut hukum. Harus ada keadilan di dalam hukum itu. Yang ketiga, ada kemanfaatan hukum. 3 unsur inilah tujuan hukum. Yang sering saya tangani selama ini, jargon-jargon aturan-aturan pasal-pasal yang di buku KUHP pidana maupun perdata itu hanya macan di atas kertas. Tapi tidak semuanya, ya. Kalau ada urusan yang berhubungan dengan orang kuat, maka masyarakat tidak akan mampu menghadapinya. Karena masyarakat itu tidak akan mampu menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dengan jenderal. Kasus-kasus mereka, masyarakat yang berhubungan dengan oligarki. Yeah. Kasus-kasus yang berhubungan dengan orang punya modal besar. Karena orang kejahatan yang punya modal besar itu, dia bisa melakukan pendekatan kepada lembaga negara seperti hanya ke BPN, dan banyak sekali oknum yang bisa disuap, dan banyak sekali oknum yang bisa dipengaruhi. Artinya, kalau oknum-oknum itu bisa dipengaruhi oleh pemilik modal, ya kan, dari kejahatannya yang dilakukan, betapa tersingkirkannya, tereliminirnya masyarakat terhadap hukum.
Oh ya, baik Bapak. Saya agak mengutip beberapa dari statement Bapak ini ya, di mana jika perkawinan oligarki dan pejabat ini terus berlanjut, maka tentunya akan dapat menimbulkan kekacauan yang mana pendekatan-pendekatan tentang kepercayaan kepada masyarakat dan juga tentang pendekatan-pendekatan di mana masyarakat seharusnya menjadi ruang aman itu sangat tidak terrealisasi, benar begitu Bapak? Ya, kolaborasi atau kerjasama dalam kejahatan ya, dalam kutip kejahatan antara mafia atau oligarki yang biasa melakukan kejahatan dengan para pejabat negara yang dalam hal ini diistilahkan oknum. Itulah keterancaman Republik ini. Itulah keterancaman Indonesia sebagai negara hukum. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka lama-lama Indonesia ini bisa runtuh. Tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sementara hukum itu adalah untuk membuat tertibnya masyarakat dan mengerti hak dan kewajibannya di dalam berinteraksi sesama masyarakat itu. Nah, ini yang telah menimbulkan kekhawatiran banyak orang. Jika hukum sudah tidak berdaya menghadapi persoalan-persoalan kekuatan-kekuatan di luar aturan itu, maka selesailah semuanya, persoalannya. hukumnya. Artinya masyarakat di dalam kondisi yang menderita dan sangat menderita. Dan ini juga dirasakan oleh Pak Hasan Basri sendiri selaku pelaku utama dalam dunia kepakaran hukum ini. Bagaimana Bapak menyelesaikan satu kasus ke kasus lain, bagaimana Bapak berhadapan dengan satu institusi ke institusi lain yang pada hasilnya itu sama saja. Banyak transaksional yang terjadi di kolong meja pejabat-pejabat tersebut, atau kita bisa sebut oknum lah, karena tidak semua pejabat seperti itu. Mungkin ada beberapa yang mengklaim dirinya suci dari transaksi KKN, korupsi dan nepotisme, tapi Pak Hasan sendiri sangat merasakan bagaimana adanya praktik-praktik tersebut terrealisasi di Indonesia. Ya. Lewat kasus apa ini Pak? Ini sangat menarik. Saya punya pengalaman panjang di banyak kasus jika saya berhadapan dengan oligarki. Ya kan? Oligarki yang sekarang ini cenderung menghiasi dunia maya ya dalam berita-berita. Orangnya itu terus ya kan, terhadap perampasan tanah masyarakat. Nah, yang saya alami ini adalah salah seorang saya punya klien, bisa sebut aja Budisiono, pemilik tanah di salah satu area izin prinsip pembebasan tanah yang dimiliki oleh pengusaha properti besar. Nah, pengusaha properti besar ini mau ambil tanahnya dengan cara mematikan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh masyarakat kecil tersebut. Karena sudah dimatikan sertifikatnya, tanahnya dirampas. Nah, waktu itu saya dimintai sebagai kuasa hukum. Lalu saya pertanyakan ke BPN, saya cek sertifikat ini. Betul nggak sertifikat? Oh betul. Keluarlah penjelasan dari pihak BPN. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut bahwa sertifikat milik almarhum Budisiono ini sudah dimatikan. Untuk mematikan itu ada aturan yang panjang itu. Tidak bisa sertifikat dimatikan. Dimatikan oleh BPN. Nah, karena sudah dimatikan, dasar surat penjelasan BPN itulah BPN saya gugat. Waktu Badan Pertanahan Kakantah Jakarta Timur, saya gugat ke pengadilan Tun dan saya minta batalkan 2 sertifikat yang diterbitkan di atas sertifikat hak milik dari almarhum Budisiono. Alhamdulillah, tingkat gugatan saya menang, banding saya menang, ya kan? Kasasi pun Budisiono menang, PK-nya pun naik PK. PK-nya ditolak dan Budisiono menang lagi.
PK kedua dilakukan oleh BPN. Nah, untuk mendapatkan PK kedua, BPN mengkriminalisasi Budisiono ini dengan melakukan tuduhan balik. Apa tuduhan balik itu? Pasal 263 kalau tidak salah ya. Yaitu membuat berita palsu atau keterangan palsu atau membuat surat palsu. Nah, tetapi diterorlah almarhum Budisiono itu sedemikian rupa sehingga dia tidak mampu menghadapi tekanan dan intimidasi dari aparat penyidik kepolisian. Tidak lama kemudian dia meninggal. Luar biasanya lagi, setelah 49 hari dia meninggal, penyidik dari kepolisian mentersangkakan. Nah, ini adalah sekecil melawan si pembesar yang memiliki dana besar, yang memiliki dikawal oleh banyak jenderal. Jadi jenderal-jenderal kita yang sekarang ini kalau sudah pensiun, apa langkahnya? Mereka bekerja sama dengan oligarki. Merapat jadi Bapak merapat ke oligarki. Jadi jenderal-jenderal kita ini loyalitas dan integritasnya terhadap negara, moralnya sangat rendah. Bisa kita lihat berapa banyak jenderal yang menjadi tangan oligarki. Hal ini tentu membuat kita betul-betul sedih melihatnya. Iya. Seharusnya jenderal setelah pensiun menjadi terhormat dan dibanggakan oleh banyak orang, tetapi mereka jadi penjahat, kaki tangannya para penjahat-penjahat oligarki tadi. Itu sudah seringkali kita temukan. Bahkan hampir di setiap media terungkap jenderal itu lagi, jenderal itu lagi, jenderal itu lagi. Nah, dengan posisinya sebagai seorang jenderal, mereka masuk ke semua institusi pemerintah. Baru-baru saja pergantian Pak Prabowo kemarin, salah satu lembaga pergantian daripada, saya sebut aja KSP, ya kan, ketua KSP. Setelah diganti, saya dapat kabar, Bang, jenderal ini juga hadir, Bang. Jadi semua pejabat yang akan berkuasa, kaki tangan pada pengusaha-pengusaha oligarki tadi merapat kepada pejabat. Itu sudah model tuh, ya kan? Sehingga kemanapun mengadu, saya sudah punya pengalaman yang panjang. Ini bukan cerita kosong saja. Saya sudah mengadu ke Menko Polkam, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ini 7 Februari 2022 Bapak. 2022. Iya. Ini tidak jalan. Bahkan rapat gabungan, koordinasi rapat BPN di tingkat Kanwil, kantor pusat, tingkat Kapolda, Bareskrim hadir semuanya. Iya. Karena mereka adalah kaki tangan dari aktor-aktor dari praktik ini ya, lah Bapak ya, kita sebut ya. Lalu saya sudah mengadu juga. Ini tanggal 3 Agustus kemarin ke KPK. Iya. Sempat saya berdebat dengan KPK. Begitu telanjangnya saya berikan bukti dan fakta secara hukum, tapi KPK banyak bertanya, seakan-akan laporan ini dianggap belum cukup. Tidak memenuhi kriteria KPK. Tidak memenuhi kriteria. Padahal di sini Bapak Hasan sendiri menganggap semua pelaporan itu sudah cukup dan clear, Pak ya. Udah paham saya. Apa yang dilakukan oleh KPK kan sudah ada penjelasan dari KPK. Ini kan tata cara pelaporan tindakan pidana korupsi. Iya. Nah, ini sudah kita laporkan. Namun KPK ini diduga seringkali melakukan tebang pilih. Kalau kasus-kasus yang berhubungan dengan oligarki, dia agak alergi. Karena mungkin saja banyak pejabat-pejabat mereka di KPK itu punya hubungan baik dengan pihak-pihak mafia tanah tingkat atas. Nah, itu sudah terjadi.
Saya sudah, ini laporan saya lagi waktu tahun ya 16 Maret 2023. Ketiga itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsinya Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Firly Bahuri, MSI. Sudah saya laporkan juga dengan kasus yang sama. Tidak jalan juga. Ini Komisi Pemberantasan Korupsi yang anunya sudah saya laporkan juga. Ini Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 3 DPR RI sudah saya laporkan juga. Artinya saya sudah kehilangan akal melihat Penegakan hukum itu. penegakan hukum di negeri ini. Saya sudah ke presiden, saya sudah ke ASP, sebut saja kemanapun saya sudah coba masukkan. Karena tanggung jawab saya kepada klien saya dalam penegakan hukum. Jelas dong, saya sudah menang, negara sudah memberikan keadilan. Dalam bentuk apa? Proses hukumnya semuanya udah kami menangkan. Iya. 5 putusan sudah kami menangkan. Dan terakhir penetapan dari ketua pengadilan yang menyatakan 2 sertifikatnya milik lawan sudah dicabut dan dibatalkan. Apa yang terjadi? BPN sudah diperintahkan untuk mengeksekusi karena BPN adalah pihak tergugat. BPN tidak tergugat 1, BPN Jakarta Timur ya. Tergugat 2-nya adalah PT CAM. Kolaborasi antara PT CAM dengan BPN, BPN dengan PT CAM sulit sekali untuk mengeksekusi. Karena apa? BPN mencari dalih atau mencari alasan 1001 alasan. Iya. Nah, itulah saya laporkan ke KPK. Nah, di sini kan jelas aturan main KPK seperti apa. Nah, oleh sebab itu ya, saya dalam waktu dekat ini, Agustus ini akan membuat surat terbuka kepada Presiden tentang penegakan hukum di negeri ini yang semakin jauh dari harapan masyarakat. Nah, ini yang akan kami lakukan ke depan. Nah, kita berharap di pemerintahan Pak Prabowo ini sangat serius menangani penegakan hukum. Namun apa yang terjadi? Ya, adanya kejahatan yang sangat serius. Saya sering katakan kepada pejabat-pejabat tersebut, Anda lebih menghormati oligarki yang melakukan kejahatan ke masyarakat daripada ke presiden. Iya. Karena saya katakan masyarakat sulit untuk menghadapi penjahat-penjahat yang punya modal besar. Karena mereka punya jenderal, karena dia punya uang besar, karena semua lembaga negara sudah dikuasai oleh mereka. DPR RI saja mungkin diduga juga sudah di bawah kendalinya. Jadi tidak ada satupun lembaga yang lepas dari kekuasaan kejahatannya. Ini kan sangat membahayakan bagi negara. Namun saya tetap melakukan perjuangkan dalam penegakan hukum. Harga mati bagi saya, ya kan? Sekalipun langit runtuh, tetapi hukum harus ditegakkan. Benar, Bapak. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Hasan, statement dan pengalaman yang sangat berarti bagi pandang mata kita semua. Pak Hasan ini bercerita bukan hanya tentang praktik mafia tanah, tapi lebih besar dari itu, pejabat dan pemutus kebijakan yang seharusnya memang merealisasikan sebuah kenyamanan melalui pasal dan undang-undang yang memang berlaku di tatanan masyarakat, malah tergeser oleh satu kepentingan yang memang menguntungkan salah satu pihak. Ketika laporan masyarakat bertahun-tahun tidak mendapatkan kepastian, ketika putusan dan fakta di lapangan tidak berjalan seiringan, maka disitulah letak kebobrokan di mana hukum ini tidak dapat kita percaya lagi. Nah, di refleksi 81 tahun Indonesia merdeka, seharusnya para pejabat pemangku kebijakan dan pengambil keputusan ini sadar akan realitas sosial di masyarakat ini yang memang salah, yang tidak seharusnya ditempatkan seperti itu ya Bapak ya. Iya.
Nah, dimulai dari kasus Budi Suyono, kita tarik garis sejarahnya lagi mulai dari kasus korupsinya MBG, di Pak Dadang, dan di Febri Adriansyah, banyak sekali. Dan memang kalau kita lihat Pak Prabowo ini sedang bersih-bersih. Nah, dan bersih-bersih ini pasti ada satu debu yang memang seharusnya kita bersihkan juga. Salah satunya ya ini perkawinan antara oligarki dan pemangku kebijakan. Di mana relasi kuasa di sini harusnya diputuskan terhadap satu hal yang menyimpang, yaitu korupsi. Ya, Bapak Hasan, untuk saat ini di reflektivitas 81 tahun Indonesia Merdeka, apa saja yang ingin Bapak rasakan di masa-masa Bapak ini dalam menyelesaikan kasus Budi Suyono atau kasus-kasus hukum lainnya? Mungkin Bapak bisa sampaikan dan mungkin Pak Presiden ini bisa mendengar lewat podcast ini. Tadinya masyarakat, kebetulan saya adalah tim sesnya Pak Prabowo dalam Korlap, koalisi relawan pendukung Prabowo. Dan kami berharap setelah Pak Prabowo jadi presiden akan ada hukum ditegakkan dengan baik. Namun yang terjadi di luar dugaan kita semuanya. Kenapa? Pak Prabowo ini menghadapi satu dilema yang sangat luar biasa. Mereka dirongrong oleh banyak masalah, baik dari para pemilik modal, dari para pejabat terdahulu yang sudah biasa nyaman akibat korupsi. Mereka tidak lagi menghargai seorang presiden. Jadi Pak Prabowo ini di dalam lingkaran banyak maling di negeri ini. Beliau sering katakan, maling. Perampok kalian semuanya. Nah, itu sering diucapkan karena marahnya. Saya kenal dengan Pak Prabowo kenal saya juga. Jadi bagaimana sebelum beliau jadi presiden, begitu bersemangatnya beliau untuk membersihkan Indonesia, memperkuat Indonesia, menjadikan Indonesia berdaulat, menjadikan rakyat Indonesia sejahtera dan makmur. Itu adalah cita-cita yang luhur. Tapi apa yang terjadi? Nah, oleh sebab itu kita minta kepada masyarakat, kepada para pejabat yang masih bersih, yang masih sadar Indonesia ini masih butuh terhadap, kita masih butuh Indonesia. Yuk sama-sama kita memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dalam membersihkan korupsi, dengan membersihkan kejahatan-kejahatan yang merongrong negara. Nah, kita berharap kepada masyarakat jangan terpancing dengan isu-isu hoax yang bertebaran di mana-mana, seakan-akan Pak Prabowo ini seperti ini. Tidak. Pak Prabowo adalah orang baik, orang yang berintegritas tinggi untuk membangun Indonesia ini. Beliau orang yang sudah berkecukupan. Beliau mempertaruhkan nyawanya, hidupnya, dan karirnya hanya untuk NKRI, dan itulah harapan kita semuanya. Terima kasih. Baik, diskusi kali ini kita bukan hanya saja melihat suatu keadilan sebagai konsep atau data tertulis di atas kertas. Namun memang namun memang keadilan itu adalah satu hak yang memang masyarakat perlu dapatkan. Semoga diskusi kali ini bukan hanya sekedar perbincangan semata, namun melahirkan langkah-langkah konkret kepada para pejabat yang memang seharusnya melahirkan satu komunikasi yang baik, satu forum yang memang dimana korupsi itu kita tiadakan, atau yang Bapak Presiden itu awalnya konseptor yang menangani, yang mengingat bahwa koruptor harus dihukum mati. Semoga itu semua memang terlaksana di reflektivitas 81 tahun Indonesia Merdeka. Terima kasih Generasi Bersuara telah mendengarkan satu podcast yang memang seharusnya kita dengarkan, karena ini menjadi refleksi kita masing-masing sebagai warga negara yang berdaulat dan mampu menjadi masa depan negara Indonesia. Salam
Generasi bersuara. Menteng bersuara di malam Jakarta tentang bangsa yang lupa arah. Katanya adil untuk semua, tapi harga hidup makin menggila. Menteng bersuara, dengar Indonesia. Paradoks hidup di depan mata. Yang miskin makin susah bicara, yang kaya sibuk menjaga tahta. Di seminar bicara moral, di belakang meja main kanal. Korupsi dibungkus senyuman, rakyat dijadikan tontonan. Sawah hilang jadi beton, hutan dijual atas nama pembangunan. Katanya demi masa